Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Dwi Fahmiati, NIM 2257200001, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjawab hasil dari ujian tengah semester yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023. Nomor 1. Definisi manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan keputusan dan tindakan organisasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan analisis lingkungan eksternal, penentu visi dan misi, dan tujuan organisasi, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen strategis juga mencakup alokasi sumber daya dan pengawasan kinerja untuk memastikan bahwa strategi tersebut terlaksana dengan efektif. Nomor 2, ada 3 alasan mengapa bisnis bisa gagal. Yang pertama, kurangnya penyelarasan, di mana terjadi ketidakcocokan antara strategi dan lingkungan eksternal atau internal organisasi dapat menyebabkan kegagalan strategi. Yang kedua, eksekusi yang buruk. Biasanya dalam penyeksekusian mengalami beberapa masalah seperti kurangnya sumber daya yang cukup, manajemen yang tidak efektif, atau kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan strategi yang sukses. Yang ketiga, perubahan lingkungan yang tidak terduga. Perubahan dalam lingkungan bisnis biasanya seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan regulasi. Yang nomor 3, definisi visi dan misi dalam manajemen strategis. Visi adalah pernyataan jangka panjang yang menggambarkan gambaran ideal tentang masa depan organisasi. Sedangkan misi, pernyataan yang lebih konkret dan praktis yang menjalankan tujuan inti atau alasan eksistensi organisasi. Nomor 4. Komponen visi dan misi. Komponen visi terdiri dari 1. Pernyataan umum visi atau pernyataan utama. Pernyataan utama ini adalah inti dari visi organisasi, menggambarkan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai. Ini harus menjadi pernyataan inspirasional yang mudah diingat dan menggugah semangat. Yang kedua, deskripsi pendek. Ini berupa deskripsi singkat yang menjelaskan konsep visi dengan lebih detail, tetapi masih dalam kata-kata yang sederhana dan inspirasional. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Visi seringkali mencakup pandangan tentang masa depan dalam jangka panjang, misalnya 10 hingga 20 tahun ke depan. Yang keempat, nilai atau prinsip-prinsip inti, yaitu beberapa pernyataan visi mencantumkan nilai-nilai atau prinsip inti yang membimbing organisasi dalam mencapai visinya. Sedangkan komponen misi yaitu pernyataan utama misi. Ini adalah pernyataan singkat yang menjelaskan tujuan utama organisasi dan alasan eksistensinya. Ini seharusnya ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, lingkup dan fokus. Misi menjelaskan wilayah atau bidang fokus utama organisasi seperti produk, layanan, atau segmen pasar yang menjadi prioritas. Yang ketiga, nilai tambahan atau dampak positif. Misi juga mencantumkan cara organisasi berkontribusi pada pelanggan atau masyarakat sasaran dan bagaimana hal itu menciptakan nilai tambahan atau dampak positif. Yang keempat, tujuan operasional. Misi dapat mencakup tujuan operasional atau tujuan
jangka pendek yang relevan dengan mencapai visi organisasi. Sedangkan yang kelima, identitas organisasi. Sedangkan identitas organisasi, misi mencakup unsur-unsur yang mencairkan identitas organisasi seperti sektor industri, budaya, perusahaan, dan sumber daya utama yang dimiliki. Itulah jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.